Nama saya Maria Rosalia Bota Aran, semester 6 kelas B. Sini tugas manajemen pemasaran hasil pertanian. Soal, carilah data untuk komoditas pertanian di beberapa daerah, presentasikan bagaimana permintaan dan kebutuhan terjadi. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas atau rupiah di Kabupaten Nagakeo dari tahun 2020 dan 2021. Dalam grafik di samping menggambarkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Nagakeo untuk komoditas makanan 54% dan kebutuhan non makanan yaitu 46%. Bisa dikatakan bahwa pendapatan masyarakat Kabupaten Nagakeo lebih mengarah pada kebutuhan konsumsi makanan daripada non makanan seperti fashion, kendaraan, dan lain-lain. Tabel rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas di Kabupaten Nagakeo dari tahun 2020 sampai 2021 bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama, komoditas padi. Berdasarkan data di atas, pengeluaran mempengaruhi permintaan barang terhadap kebutuhan masyarakat di Kabupaten Nagakeo. Data pengeluaran belanja bulanan masyarakat Kabupaten Nagakeo sebesar 11,93% dengan belanja kebutuhan pangan berupa komoditas beras. Hal ini menunjukkan permintaan terhadap pasokan beras di Kabupaten Nagakeo sangat tinggi, ditunjukkan pada data PDRB di bawah ini. Distribusi presentasi produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Nagakeo dari tahun 2017 sampai tahun 2021 bisa dilihat pada data di bawah ini. Lanjut, tingkat ketersediaan produksi pangan setara beras menurut kecamatan di Kabupaten Nagakeo dari tahun 2020 sampai tahun 2021 bisa teman-teman bisa lihat pada tabel di bawah. Tabel komoditas jambu mente dan kopi dalam produksi perkebunan menurut jenis tanaman di Kabupaten, jenis tanaman di tahun 2020 sampai 2021. Teman-teman bisa lihat pada tabel di bawah ini. Komoditas jambu mente berdasarkan data tabel di atas, pendapatan atau produksi jambu mente di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2020 sebesar 1857,00 ton dan mengalami peningkatan pendapatan jambu mente di tahun 2021 sebesar 1866,88 ton. Hal ini juga akan berdampak positif untuk tersedia pangan dan peningkatan permintaan. Semakin banyak penyediaan makanan akan semakin banyak pula permintaan dan kebutuhan pasar maupun masyarakat itu sendiri. Tetapi dalam satu sisi lain, persentase pengeluaran per kapita untuk buah-buahan bulanan Kabupaten Flores Timur menurun dari 2,29% di tahun 2020 menjadi 1,80% di tahun 2021. Hal ini bisa dikatakan peningkatan produksi tidak selamanya berpengaruh baik pada permintaan dan kebutuhan, tetapi berpengaruh baik pada ketahanan pangan. Komoditas jambu mente.
komoditas kopi. Produksi tanaman kopi pada tahun 2020 yaitu sebesar 384,00 ton, dan pada tahun 2021 produksi pertanian kopi menurun dikarenakan faktor iklim maupun faktor gagal panen, yaitu 218,87 ton. Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat rendahnya permintaan dan kebutuhan dari tahun 2020 ke tahun 2021 menjadi tidak signifikan dikarenakan ada menurun produksi yang terjadi pada komoditas kopi yang mengakibatkan permintaan dan kebutuhan untuk komoditas kopi menjadi sangat rendah dikarenakan ketersediaan bahan pangan kopi yang rentan menurun di Kabupaten Ngada pada tahun 2021. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.